Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Ananda berada. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Barakallahu fikum. Ananda sekalian jangan lupa absensinya diisi. Pada hari ini kita melanjutkan bab relativitas yang pertemuan ketiga merupakan pertemuan yang terakhir, yaitu tentang massa, momentum, dan energi relativistik. Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya Ananda semua menyimak dulu video akhlak tentang attitude, agar Ananda senantiasa berakhlak yang mulia dimanapun Ananda berada. Karena yang pertama yang lebih baik itu adalah adab kita, baru ilmu. Selamat menikmati. Kura-kura dan kalajengking. Karena tidak mampu berenang, seekor kalajengking suatu hari meminta kepada seekor kura-kura agar memberinya tumpangan di punggung untuk menyeberangi sungai. "Apa kamu gila?" teriak kura-kura itu. "Kamu akan menyengatku pada saat aku berenang dan tentu saja aku akan tenggelam." Kalajengking itu tertawa sambil menjawab, "Kura-kura yang baik, jika aku menyengatmu, tentu engkau akan tenggelam dan aku tidak akan ikut bersamamu. Kalau begitu, apa gunanya? Tenanglah, aku tidak akan menyengatmu, karena ini berarti kematianku juga, kan?" Untuk beberapa saat, kura-kura itu berpikir tentang logika dari jawaban si kalajengking. Akhirnya ia berkata, "Kamu benar. Baik, naiklah ke punggungku." Akhirnya kalajengking itu naik ke punggung kura-kura tadi. Namun baru setengah jalan, ia menyengat kura-kura itu dengan sengit. Sementara kura-kura mulai tenggelam perlahan-lahan menuju dasar sungai dengan kalajengking di atas punggungnya. Ia mengerang dengan pedih. "Kalajengking, kamu sudah berjanji tidak menyengatku. Tapi sekarang kenapa kamu lakukan itu? Lihat, sekarang kita sama-sama akan celaka." Kalajengking yang tenggelam itu pun menjawab dengan sedih, "Kura-kura, aku juga tidak dapat menahan diri, karena itu sudah merupakan tabiatku untuk menyengat." Classy people, dari cerita ini mungkin kita dapat mengambil pelajaran. Pelajarilah karakter seseorang sebelum menjadikannya sebagai teman. Peran yang dia mainkan akan mempengaruhi kehidupan kita. Kawan bagaikan tombol lift, dapat membawa kita naik atau sebaliknya. Oke, C. Massa, momentum, dan energi relativistik. Pertemuan ketiga pada bab relativitas. Ingat materi yang lalu tentang transformasi Lorentz yang disimbolkan dengan gamma merupakan tetapan Lorentz, nilainya lebih besar dari 1 dengan persamaan 1 dibagi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Materi yang lalu itu terdiri dari kecepatan, kontraksi panjang, dilatasi waktu, dan paradok kembar. Semoga Ananda mengingat materi yang lalu karena berhubungan dengan materi saat ini. Adapun indikator dan tujuannya, indikator mengidentifikasi massa, momentum, dan energi relativistik. Tujuannya bahwa Ananda sekalian mampu
menerapkan persamaan massa, momentum, dan energi setelah mempelajari materi ini. Perhatikan grafik berikut. Sumbu X merupakan kecepatan cahaya, sumbu Y merupakan massa, dan lihatlah sketsa grafiknya. Lama-kelama dia menuju ke atas. Jawablah pertanyaan pada analisis terhadap grafik massa relativistik. Yang pertama, bagaimana massa benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya? Kedua, apa yang disimpulkan dari grafik tersebut? Jawablah pertanyaannya di buku resume. Setelah Anda mengetahui bentuk grafik relativistik terhadap kecepatan, maka apa sebenarnya massa relativistik itu? Dan untuk mengetahuinya, simaklah uraian berikut. 1. Massa relativistik. Simbolnya M, satuannya kilogram. Einstein dapat menunjukkan bahwa massa suatu benda bertambah jika kecepatannya bertambah menggunakan hukum kekekalan momentum pada benda yang bergerak relatif. Dirumuskan, M sama dengan M0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Lanjut, yang nomor 2, momentum relativistik. Simbolnya P, satuannya kilogram meter per sekon. Benda bergerak dengan kecepatan relatif memiliki massa benda yang tidak tetap. Einstein lalu menurunkan persamaan momentum relativistik. Ingat, persamaan momentum linear kelas 1 yaitu P sama dengan M kali V. Dan tadi kita sudah bahas massa relatif yaitu M sama dengan gamma M0. Maka diturunkan, disubstitusikan M ke P, mendapatlah persamaan P sama dengan gamma M0V, sehingga M0V per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. 3. Energi relativistik. Benda yang bergerak dengan kecepatan relativistik memiliki massa benda yang tidak tetap. Energi kinetik relativistik dirumuskan EK sama dengan MC kuadrat dikurang M0C kuadrat. Dari persamaan tersebut ada kesetaraan antara massa dan energi, sehingga energi diam itu E0, 0C kuadrat, energi total E, MC kuadrat, gamma M0, dan energi kinetik EK sama dengan E kurang E0, sehingga EK sama dengan E0 gamma kali C kuadrat dikurang M0C kuadrat. Gamma kurang 1 kita keluarkan menjadi M0C kuadrat. Hubungan energi dengan momentum relativistik dengan persamaan E kuadrat sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4 tambah P kuadrat C pangkat 4. Atau kita keluarkan pangkat kuadratnya menjadi M0C kuadrat dikuadratkan ditambah PC kuadrat, dan kita tahu M0C kuadrat adalah E0 dikuadratkan. Sehingga hukum kekekalan energi relativistik juga berlaku pada bab relativitas dengan persamaan energi relativitas awal sama dengan energi relativitas akhir. Maka dirumuskan M0C kuadrat sama dengan gamma 1 M0C kuadrat ditambah gamma 2 M0C kuadrat. C-nya bisa kita habiskan sehingga menjadi rumus M0 sama dengan gamma 1 M01 tambah gamma 2 M02. Contoh soal. Sebuah elektron memiliki massa bergerak 5/4 kali massa diamnya. Momentum relativistik yang dimiliki elektron tersebut adalah diketahui M0 M0, M-nya 5/4 M0, ditanya momentum. Sehingga dapat dijawab E kuadrat E0 kuadrat tambah P kuadrat C kuadrat. Kita keluarkan E-nya, maka kita masukkan M-nya 5/4 M0C kuadrat dikuadratkan. Sehingga 5 dikuadratkan 25, 4 dikuadratkan 16. Lalu kita pindahkan P kuadrat itu ke sebelah sama dengan menjadi akar. Kita pindahkan pangkatnya ke sebelah sama dengan menjadi akar. Maka 9 diakarkan 3
16 diakarkan 4, M0 kuadrat diakarkan menjadi M0, C kuadrat diakarkan menjadi C. Selesai sudahlah kita bab 7 tentang relativitas. Untuk kedepannya kita akan mempelajari konsep dan fenomena kuantum agar Ananda mempersiapkan materi untuk akan datang. Jangan lupa Ananda semua agar membuat PPT-nya bab 7 dalam bentuk perkelompok dan dikirim ke GCR tugasnya. Jika ada salah kata dan kekurangan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.